selamat pagi Sobat Tekno. Wah, nggak berasa ya, udah hari Minggu lagi nih. Nah, di Minggu pagi yang cerah ini, Maiza akan nemenin kalian dengan berbagai keseruan. Kira-kira seperti apa ya? Ikutin Maiza terus yuk. Wah, lihat deh Sobat Tekno, lagi ada yang main drone tuh. Tapi kalian tahu nggak sih apa itu drone? Drone merupakan sebuah kendaraan udara yang berbentuk aerodinamis yang mampu terbang sendiri tanpa awak dengan pengendalian jarak jauh melalui remote control. Nah, berdasarkan penggeraknya, drone terbagi menjadi dua jenis Sobat Tekno, yaitu fixed wing dan rotary wing. Fixed wing merupakan drone tanpa awak yang memiliki sayap seperti pesawat terbang. Sedangkan rotary wing merupakan drone yang menggunakan baling-baling untuk berputar seperti helikopter. Sebenarnya nih, Sobat Tekno, drone telah lama diterapkan sejak Perang Dunia Pertama. Seiring berjalannya waktu, drone mulai berkembang penggunaannya di masyarakat luas. Kira-kira apa saja ya? Dan berikut adalah fungsi drone dalam berbagai bidang. Yang pertama, ada drone militer. Drone ini berperan penting dalam membantu tugas seorang TNI. Drone ini bisa memantau lawan dan menjadi alat menembak ketika berperang. Yang kedua, ada drone konsumer. Biasanya, drone ini digunakan untuk pengambilan gambar dengan jarak jauh dan berperan menggantikan helicam. Yang ketiga, ada drone pertanian. Drone ini membantu tugas seorang petani dalam menyiram nutrisi dan pestisida pada area sawah yang luas, serta juga bisa mengidentifikasi tanaman. Dan yang keempat, ada drone pemetaan. Drone ini digunakan untuk survei udara fotogrametri yang dapat membantu tugas seorang kartografer serta dapat meminimalisir waktu dan biaya. Mau seksi breaknya satu. Oke Kak. Terima kasih. Sobat Tekno, gimana? Udah tahu kan tadi informasinya? Ternyata banyak banget ya fungsi drone pada bidang lainnya. Nah, berjumpa lagi bersama gue Maiza di Ragam Teknologi Kreatif dan Informatif. Nah, hari ini Maiza akan ngebahas tema yang berjudul mengenal drone racing. Tapi sebelumnya Sobat Tekno udah pada tahu belum sih tentang drone racing ini? Ya udah, kita langsung tanya aja yuk sama Sobat Tekno yang ada di sini. Pernah dengar, saya pernah sering lihat di YouTube sih. Iya. Ya buat kejuaraan. Itu drone ada dua, balap-balapan apa gimana? Drone-nya ada dua kan? Atau lebih? Itu doang sih yang belum tahu kalau yang namanya drone racing. Drone racing belum pernah dengar. Drone itu kan pesawat yang ada kameranya. Kalau racing ituan ya, apa namanya? Yang balap-balap motor. Mungkin pesawat balap motor. Drone racing nggak pernah dengar. Cuman setahu aku kalau drone racing itu kayak dia itu ngerekam video dari ke atas ketinggian. Cuman buat objek yang di videoin itu yang keadaan dalam cepat gitu loh. Gitu. Ya, kayak mobil balap. Iya, jadi kayak buat kecepatan gitu sih. Kalau drone racing, setahu saya itu buat diperlombakan ya, jadi ada perlombaannya gitu buat khusus untuk drone racing itu. Kalau fungsinya, kalau yang buat kamera sih ya buat kita mengambil gambar. Tapi kalau yang drone racingnya itu biasanya buat hobi terbaru ya anak milenial sekarang lah. Wah, ternyata masih banyak banget nih Sobat Tekno yang belum tahu tentang drone racing ini. Drone racing ini pertama kali dikenalkan di wilayah Williamsburg, lebih tepatnya di Amerika Serikat, melalui saluran berita olahraga ESPN. Nick Horbazueki dan Ryan Gurilah yang pertama kali membuat liga balapan drone pertama.
Di Indonesia sendiri, drone ini mulai boomingnya itu pada tahun 2016. Nah, supaya drone ini dapat terbang lebih cepat, gesit, dan dapat melakukan trik manuver yang menarik, maka dibutuhkan komponen-komponen yang canggih. Nah, setelah ini Maiza akan ketemu nih ya sama teman Maiza dan bakal mencari tahu tentang teknologi drone racing ini. Penasaran? Ikutin terus ya, hanya di Ragam Teknologi, Kreatif dan Informatif. Halo Sobat Tekno, Maiza sudah bersama Om Irwan nih. Beliau adalah salah satu drone pilot dari IDRF. Halo Om, apa kabar? Baik, thank you. Nah, Maiza dan Sobat Tekno penasaran nih Om. Kira-kira apa sih perbedaannya drone racing sama drone pada umumnya? Oke, kalau kita ngomong selain drone racing itu kan ada drone fotografi yang videografi. Bedanya mungkin si drone racing ini kita pakai untuk satu racing atau freestyle gitu. Jadi sebenarnya nih drone racing sama drone di luar racing itu berbeda banget. Oh gitu, oke. Nah, kalau untuk harga, kira-kira gimana tuh Om? Sebenarnya kalau harga itu kita startingnya tuh di drone racing itu paling enggak kita punya remote sama goggles gitu, itu udah paling basic banget. Habis itu lo kalau mau punya drone-nya mau yang kecil atau yang gede itu tinggal pilih aja sih. Varian di harga banyak banget. Nah, kalau untuk kelas dari drone-nya ini? Kelasnya itu kayak yang di sini nih gua ada micro, ini micro udah kelas banget paling istilahnya paling gampang gitu. Dan itu friendly banget untuk dimainin karena ada ducted-nya gitu. Habis itu ya kalau mau paling expert ya size segede gini sih, 5 inch gitu. Mungkin harganya juga. Iya, yang kayak gini-gini sekitar, gue boleh ngomongin harga nggak sih? Boleh? Sekitar 500 atau 1 jutaan lah, yang kayak gini ini sekitar 5 jutaan gitu udah terbang. Nah, biasanya kan seorang pilot ini menggunakan VR sebagai monitor atau pengendali gitu ya, sebagai pengendali. Nah, kira-kira itu mempengaruhi kecepatannya sendiri gitu nggak sih Om? Iya, jadi gini, kalau si drone racing ini kita kan gunain FPV, yang dimana FPV itu adalah first person view, dan itu emang amat sangat dibutuhin si FPV goggles itu, karena apa yang kita lihat dari kamera drone itu ya itu yang kita kendalikan gitu. Jadi ngebantu nggak sih? Ya pasti ngebantu karena bisa kita lihat ya kita bisa kontrol gitu. Jadi perlu banget. Oke. Nah, misalnya nih lagi lomba, kira-kira tuh channel orang lain bisa masuk ke goggles kita gitu gak sih? Udah pasti bisa karena gini, karena kalau di saat frekuensi yang kita pakai itu di drone racing itu kita pakai race band istilahnya, itu dari 1 sampai 8. Jadi kalau misalkan saya pakai 3, teman saya pengen lihat tinggal di search aja di Google search channel 3, dia bisa ngeliat drone saya yang lagi terbang gitu. Kira-kira sulit gak sih kalau untuk masuk gitu? Enggak sih, kita tinggal search aja, bisa auto search atau kita search manual otomatis, terus kita langsung lihat channelnya dia, terus kita langsung bisa tahu apa yang dia mainin gitu. Itu nggak ngeganggu sih, di saat kita search, kita lihat punya dia, kita nggak ngeganggu dia kecuali kita colokin drone yang sama channel dengan dia, itu keganggu. Jadi dia bisa, istilahnya bisa crash lah gitu. Iya, oh gitu, oke. Lebih kayak gitu. Nah, kan ini kan berkecepatan tinggi ya. Kira-kira tuh teknologi apa sih yang digunakan untuk drone racing ini Om? Sebenarnya kecepatannya itu tergantung dari motorsnya yang kita pakai. Kan ada 4 nih ya. Terus ada baling-baling 4 sama ESC Electronic Speed Controller. Yang paling bikin kencang itu adalah perpaduan antara motor, baling-baling dan baterai. Baterai kita pakai 4 sel atau 6 sel, yang sekarang ini kita pakai 6 sel. Jadi sebenarnya speednya itu masing-masing punya karakter sih, kayak gini nggak mungkin lah speednya sama kayak gini gitu. Semakin gede size semakin kenceng gitu. Oke. Nah, karena ini kan kecepatannya tinggi ya, rawan tabrakan nggak sih? Betul, jadi gini,
kita kan si racing ini biasanya kalau kita lomba kita buat track. Oke. Yang dimana track itu harus ada regulasinya, kita harus pasang jaring untuk safety. Oh, benar-benar. Jadi kalau untuk yang kayak gini kita nggak mungkin bikin track asal-asalan gitu. Kecuali yang ini Iya. main di tempat yang kayak mall atau apapun bisa karena ini benar-benar safety ducted. Iya, oke. Jadi kalau udah untuk kelas yang gede nggak gini, terlalu khawatir lah ya. iya betul udah ada safety-nya sih, safety regulasinya. Nah, untuk daya tahan baterainya Daya itu tahan baterai. kira-kira gimana? Oke, sebenarnya masing-masing walaupun Cukup gede, berapa lama? iya kayak kecil gini sama gede gini sebenarnya sama. Oh, sama. 3 menit juga Berapa? paling maksimum lah. Oh. Mungkin bisa 5 menit tergantung karakter kita terbang. Oh, Kalau kita gitu. main pelan-pelan ya mungkin dapat 4 menitan lah. Cuma kalau kita udah speed race itu kita 2 menit udah paling maksimum gitu. Oh, berarti sebentar banget ya? Banget, makanya kita baterai harus banyak. Oh gitu, Ya. oke. Berarti harus bawa cadangan lah ya? Minimum 5 lah kita punya baterai. Oh gitu? Iya. Oh, oke. Benar-benar. Karena kan nggak enak banget main, habis itu habis baterai terus pulang. Oke, ya seru banget. Benar banget. Kalian harus tahu nih Sobat Tekno, ternyata di dalam drone racing ini memiliki 2 jenis ukuran drone yang berbeda-beda. Yang pertama ada mini drone. Biasanya drone ini memiliki ukuran sekitar 200 sampai 250 mm. Karena ukurannya yang besar, drone ini bisa ditambahkan action kamera. Dengan kecepatannya yang tinggi, maka ketika perlombaan, area balapan akan diberikan jaring supaya tidak mencelakakan pilot maupun sekitarnya. Dan mini drone ini juga mudah untuk berakselerasi loh. Yang kedua, ada micro drone. Drone ini memiliki ukuran sekitar 65 sampai 220 mm. Drone ini sangat user friendly Sobat Tekno karena memiliki pelindung pada baling-balingnya atau biasa disebut ducted frame. Sehingga micro drone ini tidak berbahaya jika dimainkan di dalam ruangan dan terkena anggota tubuh manusia. Sayangnya, jika drone ini dimainkan di luar ruangan, mudah sekali terkena hembusan angin karena bobotnya yang ringan. Sehingga pilot drone harus memiliki kesabaran, ketenangan, serta konsentrasi penuh untuk mengendalikannya. Nah, sekarang kan Sobat Tekno udah pada tahu nih, apa sih bedanya drone racing sama drone pada umumnya. Setelah ini, Maiza bakal ngeliat gimana sih cara perakitan dari drone racing ini. Ikutin Maiza terus ya. Kasih Om. Thank you. Halo Sobat Tekno, kali ini Maiza sudah bersama Om Ricardo nih. Halo Om. Halo, ya. Dan Maiza mau tahu nih gimana sih cara perakitan dari drone racing ini. Dan Maiza juga mau tahu komponen-komponen apa aja yang dibutuhkan untuk merakit drone racing ini. Gitu. Kira-kira apa aja sih Om? Boleh disebutin Om? Nah, di meja kan kita udah siapin nih Iya. komponen apa aja. Ini tuh frame. Ini frame utama, ini rangkanya drone. Ini seperti ini salah satunya. Kemudian ada ini itu yang nggak kalah penting nih, paling penting sebenarnya. Ini itu flight controllernya. Oke. Dan Apa ini tuh fungsinya flight Om? controller itu yang otaknya, nanti yang Oh, mengatur otaknya. Untuk kerja semuanya. Benar. Baik, Nah, baik. dan nggak lupa ini video transmitter namanya, ada antena yang akan nanti kita sambungkan dengan Ke kamera. kamera. Nah, Oh, kamera ini yang buat gitu. kita lihat nanti di Google. Gitu. Kemudian Oke. ada lagi nih, ini speed controller namanya. Fungsinya apa tuh? Fungsinya dia untuk mengatur kecepatan drone. Oh, baik. Nanti juga akan disambungkan ke flight controller ini. Ya. Kemudian nanti dia yang akan mengatur kecepatan dari ini namanya motor. Oke. Nah, akan mengatur kecepatan dari motor ini gimana kita mau cepat atau mau pelan begitu. Oh gitu, Nah, oke. Nah, kira-kira kan dari banyaknya drone ini kan iya, harga-harganya itu kan ada yang mungkin ada yang tinggi atau ada benar. yang murah. iya. Itu tuh menentukan kualitas gak sih Om? Sebenarnya kalau harga iya, yang harga mahal pasti Pasti kualitasnya sih, bagus, benar. benar. Tapi kalau untuk awal-awal kita nyari yang ekonomis saja, tapi kita tahu kualitasnya udah bagus. Oke, yang penting mah kualitasnya aja ya Om ya. Iya benar. Oke. Nah, Sobat Tekno kan udah tahu nih apa aja komponen yang dibutuhkan untuk merakit drone racing ini. Langsung aja yuk kita lihat cara perakitannya.
kan gimana cara perakitannya. Ya. Dan ini dia nih hasilnya. Wow. Keren ya. Bagus banget, keren banget. Om. Iya. Warnanya pink-pink gitu. Ah. Warna cewek banget ya? Iya. Buat apa tuh? Iya boleh. Memang khusus kok dibuat. Oh gitu. Oke baik. Nah, setelah ini Maiza akan coba belajar menerbangkan drone racingnya. Ya. Mau tahu gimana keseruannya? Sesaat lagi. Tetap di Ragam Teknologi, kreatif, Kreatif dan informatif. Iya. Andis Angkasa. Si kecil cabai rawit ini masih menduduki kelas 5 SD loh Sobat Tekno. Dan ia juga pernah menempati posisi kedua dan bersanding dengan Excel Mario yang meraih posisi pertama di ajang Grand Prix Drone Racing 2019 yang diselenggarakan di Kemayoran, Jakarta Pusat. Aku main drone racing udah 2 tahun. Aku tahu drone racing dari papa. Idola aku itu Min Chan Kim dari Korea. Dari Indonesia? Dari Indonesia, Excel. Banyak temennya. Aku ikut lomba Grand Prix terus juara 2 ngelawan Excel. Aku suka drone ini karena lebih kenceng sama sering dipakai buat sebelum lomba. Malamnya baru ngerjain PR. Terus untuk latihan drone-nya? Habis pulang sekolah. Di Ntar Malaysia. Wah, keren banget ya sang juara kita tadi. Di usianya yang masih belia sudah bisa mencetak banyak prestasi. Masih bersama Maiza di sini dan salah satu pilot dari komunitas Depok FPV. Halo, apa kabar? Oh iya Sobat Tekno, kenalin nih, ini adalah Om Jero. Nah, Maiza juga nggak mau kalah sama sang juara tadi. Oh iya, bisa ya Om ajarin Maiza gimana sih cara pakai drone racing ini? Bisa, yang paling pertama itu kita harus belajar hovering. Hovering tuh apa tuh? Hovering tuh kayak melayang di udara gitu. Oke. Nah, jadi kita pakai drone ini. Wah, kecil banget ya? Ya ini micro drone. Iya. Jadi kenapa kita pakai ini? Karena kalau pakai yang besar itu terlalu powerful. Dan lagi kalau misalnya crash, ini lebih gampang dari part penggantinya. Iya, nggak terlalu mahal lah ya? Iya, nggak terlalu mahal. Baik. Jadi kalau misalnya ini juga terbangnya nggak terlalu kencang, jadi lebih mudah buat lomba. Oh gitu, buat pemula lah ya Om Pemula. ya? Oke. Bisa, mau coba? Boleh. Siap. Wah, kecil banget ya. Yap. Wah, capek juga ya, ternyata nggak semudah kita main console game. Maiza pikir tadi kayak tinggal kanan, kiri, maju, mundur, tapi nggak semudah itu. Karena kecepatannya itu tergantung dari feel kita sendiri, di mana hati dan pikiran itu harus menyatu. Dan sekarang waktunya para racer dari Depok FPV ini balapan, dan Maiza mau cobain sensasinya melalui VR ini.
Ya, nggak kerasa ya waktu kita udah habis nih Sobat Tekno. Gimana? Seru banget kan drone racingnya? Ternyata drone racing ini akan menjadi salah satu cabang olahraga di PON 2020 nanti loh Sobat Tekno. Kita doakan aja ya, semoga semakin banyak racer drone Indonesia yang profesional yang meraih prestasi serta mengharumkan nama bangsa ini. Sampai sini dulu pembahasan kita hari ini. Aku Maiza dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terus saksikan Ragam Teknologi setiap hari Minggu jam 9 pagi. Ragam Teknologi, kreatif dan informatif. Dadah!